Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal yang biasanya keluar pada saat ujian, ya, bahkan untuk UN dan SNPTN atau SBMPTN. Berikut adalah beberapa soal yang sering ada dalam ujian. Yang pertama, jika laju reaksi A ditambah B menghasilkan AB, dapat dinyatakan sebagai berikut. Laju reaksi itu menunjukkan perubahan konsentrasi reaksi tiap satuan waktu. Berarti untuk yang A, penambahan konsentrasi A ini adalah reaksi. Kalau reaksi itu berkurang, ya, berarti pernyataan yang A yang menyatakan laju reaksi itu salah. Harusnya berkurangnya konsentrasi A tiap satuan waktu. Begitupun yang B, ya. Konsentrasi B itu ada di reaksi, berarti berkurang, ya. Pernyataan B salah. Harusnya berkurangnya konsentrasi B tiap satuan waktu. Untuk yang C, penambahan konsentrasi AB. AB itu ada di produk atau hasil reaksi. Hasil reaksi itu lama-kelamaan akan bertambah. Berarti penambahan konsentrasi AB tiap satuan waktu. Ya, untuk yang C itu adalah pernyataan benar. Ya. Sementara yang D, penambahan konsentrasi AB tiap satuan waktu, ini salah karena AB ada di reaksi. Ya. Untuk yang E, penambahan konsentrasi AB dan AB itu salah, ya. Selanjutnya, kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi karena faktor laju reaksi ini ada 5, ya, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, ada suhu, ada konsentrasi, kemudian luas permukaan, kemudian ada katalis dan keaktifan zat atau reaktifan, ya. Nah, kenaikan suhu ini akan mempercepat laju reaksi. Kenapa? Karena ada energi kinetik partikel yang bereaksi semakin tinggi, ya. Ini kenaikan suhu akan meningkatkan energi kinetik, ya. Kemudian katalis alami yang digunakan dalam pembuatan asam sulfat adalah yaitu vanadium. Ini yang B, V2O5, ya. Kemudian ke dalam ruang yang bervolume 2 liter dimasukkan 4 mol gas HI. Jadi awalnya adalah 4 mol gas HI yang kemudian terurai menjadi gas H2 dan I2. Setelah 5 detik, dalam ruang tersebut terdapat 1 mol H2. Ya. Tentukan laju pembentukan gas H2. Ini yang ditanyakan, V dari H2, dan laju reaksi peruraian gas HI. Yang ditanya ada H2 dan V dari HI. Nah, yang pertama adalah harus dituliskan reaksinya dulu. Ya. Persamaan reaksi HI menghasilkan H2 ditambah I2. Nah, ini reaksi setaranya. Ya. Awalnya 4 mol, ya. Ini 4 mol HI. Kemudian setelah 5 detik terdapat 1 mol H2. Ya. Ditulis di bawah sini, ya. Kemudian karena ini 1 mol, H2 yang bereaksi berarti 1 mol. Ya. Nah, berarti mol I2 itu juga 1 mol karena perbandingan koefisien H2 dengan I2 itu ada 1:1. Jadi kalau di sini 1 mol berarti I2-nya 1 mol. Awalnya I2 nggak ada, bereaksi terbentuk 1 mol. Jadi pada saat setelah 5 detik terdapat 1 mol I2 dari hasil reaksi tersebut. Nah, mol HI yang bereaksi berapa? Karena koefisien HI-nya 2, H2-nya 1, berarti 2/1 kali 1. Dapatlah 2. Ya. Jadi 2/1 dikali 1, 2. Jadi perbandingan koefisien sebanding dengan mol pada yang bereaksi. Awalnya 4 mol, bereaksi 2 mol, jadi yang tersisa adalah 2 mol. Kemudian yang ditanya laju V-nya. V itu rumusnya adalah delta konsentrasi per dt, ya. Satuannya molar per sekon. Sementara molaritas itu banyaknya mol per volume, ya. Satuan mol
satuan volume liter. Nah, kemudian setelah dapat ya dari mol yang setelah 5 menit ini, didapatlah mol HI sama dengan 2 mol per 2 liter. Ya, ini 2 mol, volumenya 2 liter. Ya, jadi 2 per 2 yaitu 1. Nah, laju HI itu perubahan konsentrasi HI per satuan waktu. 1 molar per 5 detik atau 5 sekon. Berarti 0,2 molar per detik. Diketahui VHI-nya. Nah, kemudian yang ditanya adalah VH2. Cari molaritas H2, molnya adalah 1, masukkan ke rumus seperti ini. Ya, berarti mol H2 itu adalah banyaknya mol per volume. Mol H2-nya itu adalah 1 mol, volumenya sama dalam volume 2 liter sama dengan 0,5 mol. Maka laju H2 sama dengan konsentrasi H2 per waktu. 0,5 dari sini, waktunya 5 detik. Jadi 0,1 molar per detik. Hasilnya adalah yang A. Soal berikutnya. Grafik yang menyatakan orde 1. Yang mana? Ini adalah orde 0, ini orde tak hingga, ini orde 2, ini orde 1, ini orde min 1. Ya. Jadi hasilnya yang B. Kemudian suatu katalis mempercepat reaksi dengan cara meningkatkan jumlah molekul yang memiliki energi yang ada di atas energi aktivasi. Ya, atau dengan cara menurunkan energi aktivasi. Ya. Kemudian, diketahui reaksi P ditambah 3Q menghasilkan VQ3. Dari hasil percobaan akhirnya dapat ditentukan rumus laju reaksi V sama dengan K dikali P pangkat 1 kali Q pangkat 2. Nah, jika mula-mula direaksikan adalah 0,2 molar zat V dan 0,6 molar zat Q, serta harga K-nya ini sudah diketahui 0,01, berapakah harga laju reaksi pada saat P telah bereaksi? P-nya 40% yang bereaksinya, berarti 40 per 100 kali 0,2. Ya, P yang bereaksinya 40 per 100 kali 0,2, 0,08. Ya, Q yang bereaksi, ya, itu 3 per 1 kali 0,08. Ya, dari P ini yang bereaksi dapat 0,08, awalnya 0,2, P-nya, Q-nya awalnya 0,6. Yang bereaksi 0,24 dari mana? 3 kali bagi 1 dikali 0,08, hasilnya 0,24. Ya, untuk yang PQ 3, koefisien PQ 3 adalah 1, berarti 1 bagi 1 kali 0,08, hasilnya 0,08. Awalnya 0,2 berarti 0,08, berarti pada kondisi sisa 0,12. Ya, sementara yang Q awalnya 0,6, yang bereaksi 0,24, berarti sisanya 0,36. Maka laju reaksi, ya, pada saat tersebut, ya, setelah terdisosiasi atau bereaksi 40%, maka tinggal masukkan K-nya dikali P pangkat 1 dari rumusnya, Q pangkat 2 dikali P-nya dari yang sisanya. Ya, sementara Q-nya juga dari sisa. K-nya 0,01, ya, P-nya 0,12 dari sini, ya, Q-nya 0,36. Ya, dioperasikan hitungannya, dapatlah 1,5432 dikali 10 pangkat min 4. Jawabannya yang A. Ya, berikutnya, fungsi katalis yaitu mempercepat laju reaksi dengan cara, ya, menurunkan energi aktivasi. Ya, kalau tumbukan ini pengaruh konsentrasi, semakin banyak atau semakin besar konsentrasinya, tumbukannya semakin besar. Ya, jadi energi aktivasi dari katalis ini, energi aktivasi asalnya tanpa katalis ini tinggi, tapi dengan adanya katalis menjadi turun energi aktivasinya. Kemudian
Dari percobaan untuk reaksi A plus B menghasilkan produk reaksi adalah sebagai berikut. Ada 5 percobaan, di mana percobaan pertama A-nya itu 1 gram serbuk, B-nya 1 molar, ya. Ternyata waktu reaksinya 20 detik pada suhu 25. Jadi suhunya sama. Nah, dari data ini untuk percobaan 1 dan 4, faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi itu apa? 1 dan 4 kita tandai. Ya. Yang bedanya apa? Perhatikan data percobaan 1 dan 4. Yang bedanya adalah konsentrasi dan serbuk dengan larutan. Berarti wujud dan konsentrasinya. Wujudnya yang satu serbuk, yang satu larutan, yang satu padat, satu cair. Sementara suhunya sama. Ini adalah variabel kontrolnya. Ya, ini adalah variabel bebas yang diamatinya. Nah, sementara waktu itu adalah variabel terikat. Ya. Kemudian, data eksperimen untuk reaksi A2 plus B2 menghasilkan 2AB, ya, diperoleh data percobaan seperti ini. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan laju reaksinya adalah, nah, untuk menuliskan persamaan laju reaksi, kita cari orde A-nya dengan mencari data B yang sama. Ya, ada di nomor data 1 dan 4. Ya, AB-nya sama 0,1. Sementara A-nya beda. Bandingkan laju pada data 1 dengan 4. 0,1 per 0,2. Ya, pangkat X sama dengan laju pada data 1 dan 4 itu 6 per 24. Ya. Dapatlah 1 per 2 pangkat X sama dengan 1 per 4. 2 pangkat berapa hasilnya? 4. 2 pangkat 2. Berarti X-nya 2. Nah, untuk nyari orde B-nya, ya, untuk nyari orde B2-nya, gunakan data yang sama. Nih, data 1 dan 2, atau data 2 dan 3, atau 1 dan 3 boleh diambil. Diambil data 1 dan 2 misalnya. Maka A-nya habis, tinggal B-nya 0,1 per 0,2, yaitu 1 per 2. Ya, pangkat Y. Ya, atau pangkat X-nya ini 6 per 12. Ya. Ini 1. Ini adalah orde B2-nya. Nah, maka orde A2-nya itu adalah 2, orde B2-nya adalah 1. Berarti pangkat dari A2-nya adalah 2, pangkat dari B2-nya adalah 1. Berarti yang E. Berarti V ini sama dengan K kali A pangkat 2, B pangkat 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.